Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, nama saya Diana Asifah dan Saya Gina Sultanisa. di sini kami ingin menjelaskan materi informatika, yaitu sistem komputer. Ada apa aja sih materinya? Materinya yang pertama ada 7 hal baik menggunakan komputer, yang kedua ada cara kerja komputer, dan yang ketiga ada gerbang logika. Nah, sekarang yuk kita bahas lebih dalam lagi materi bab 4 sistem komputer. Yuk simak video berikut ini. Yuk langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu 7 hal baik dalam menggunakan komputer. 1. Pentingnya menjaga kebersihan komputer. 2. Menggunakan komputer dengan baik. 3. Tidak makan dan minum di dekat komputer. 4. Mencegah kabel berantakan. 5. Bahayanya memegang atau memasukkan jari ke lubang yang ada pada perangkat komputer ketika sedang menyala. 6. Mematikan komputer setiap selesai digunakan. 7. Posisi duduk di depan komputer yang baik. Posisi duduk yang benar ketika menggunakan komputer. 1. Monitor atau layar PC. Atur jarak dan ketinggian. Bagian atas monitor sejajar dengan mata dan posisi monitor agak miring. 2. Posisi tangan. Pundak harus santai, tangan harus sejajar dengan meja. 3. Kursi harus ada sandaran punggung dan tangan. Atur ketinggian. 4. Posisi kaki harus sejajar dengan lantai. Gunakan penyangga kaki jika diperlukan. CPU terdiri atas 3 komponen penting, yaitu A. Kontrol unit, berfungsi mengendalikan semua perangkat atau hardware. B. Arithmetical logic unit, berfungsi mengolah data logika dan aritmatika, merubah sinyal input menjadi tampilan output. C. Register, tempat penyimpanan berkapasitas kecil dengan kecepatan sangat tinggi dan berfungsi menyimpan data sementara yang diproses oleh CPU. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu cara kerja komputer. Ketika komputer pertama kali dinyalakan, akan terjadi proses pengecekan seluruh hardware yang dilakukan oleh BIOS, basis Input Output System. BIOS tersimpan di RAM, Read Only Memory, pada motherboard. Booting adalah proses yang terjadi jika komputer pertama kali dinyalakan, klik sistem operasi dapat berjalan. Tahapan proses booting yaitu 1. CPU reset. Pertama kali komputer dinyalakan dengan menekan tombol power di CPU. 2. POS. Proses memastikan semua hardware berfungsi sebelum masuk ke sistem operasi. Dan jika terjadi error, maka akan terdengar suara BF. 3. Diskbar. Tempat menyimpan sistem operasi pada komputer berupa hard disk atau SSD. Proses booting pada komputer dibedakan, yaitu 1. Cold booting. Booting saat komputer mati dengan cara menekan tombol power pada komputer. 2. Warm booting. Booting saat komputer sedang menyala biasanya dilakukan jika terjadi error dengan cara menekan tombol reset. Dan untuk materi yang ketiga yaitu C. Gerbang logika, dasar membentuk sistem elektronik digital yang berfungsi merubah sinyal input menjadi sinyal output sesuai aturan logika binar 0 dan 1. Gerbang logika pada bilangannya 0 dan 1. Jenis simbol logika yaitu ada AND, NAND, OR, NOR, NOT, SOR, dan XNOR. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai dari simbol logika. Yang pertama ada A. Gerbang logika NOR, NOT OR, bernilai 1 jika semua inputnya 0. B. Gerbang logika OR, bernilai 0 jika semua inputnya 0. C. Gerbang logika NAND, NOT AND, bernilai 0 jika semua inputnya 1. D. Gerbang logika AND, bernilai 1 jika semua inputnya 1. E. Gerbang logika SOR, bernilai 1 jika semua inputnya berbeda. F. Gerbang logika XNOR, bernilai 1 jika semua inputnya sama. Dan G. Gerbang logika NOT, bernilai kebalikan. Berikut ini adalah tabel kebenaran dari simbol logika, yaitu input dan output. Berikut ini adalah contoh gerbang logika. Ini adalah contohnya
dan ada input A, input B, input X, dan input Y. Input A dan input B ada 00, 10, 01, 11, dan yang kedua ada input X dan input Y ada 00, 10, 10, dan 01. Nah, itulah penjelasan dari kami tentang materi informatika bab 4 sistem komputer. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian. So,